Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya ke Pak Thomas terlebih dahulu. Pak Thomas, ini kita akan menghadapi atau merayakan Paskah. Kemudian bagaimana semangat Paskah ini bisa kita maknai sehingga bisa mempererat persatuan di tanah air? Baik, terima kasih Mbak Betty. Sedikit agak teologi. Paskah itu sebetulnya kan kalau akar kata dari bahasa Ibrani itu pesak, yang artinya lewat atau melewati. Nah, sebetulnya perayaan Paskah di sepanjang sejarah kekristenan adalah upaya untuk membangun spiritualitas iman, bahwa memang kita telah lewat dari segala macam tantangan. Kalau dari perspektif iman Kristen kan Paskah itu sebuah perayaan kebangkitan Kristus, dan itu melewati proses kesengsaraan, kematian, kemudian bangkit, melewati sebetulnya proses yang luar biasa berat dan lewat di situ. Nah, dalam kehidupan ke-Indonesiaan harusnya spiritualitas kekristenan kita juga harus pada pengharapan bahwa kita akan melewati tantangan itu, apapun tantangan yang kita hadapi. Dan itu yang disebut dengan spiritualitas untuk melewati seluruh tantangan berdasarkan pada pengharapan akan iman Kristiani, yaitu Kristus sudah bangkit, melewati seluruh tantangan, melewati maut. Nah, ini sebetulnya yang bagi kami sebetulnya itu spirit yang pertama. Spirit yang kedua adalah, atau spiritualitas kekristenan yang kedua adalah membangun semangat untuk saling mengasihi di tengah kepelbagaian. Seperti Gus Alek bilang bahwa memang ini sebuah sebuah kedirian yang memang sejatinya sudah ada perbedaan itu. Tapi kemudian bagaimana perbedaan itu kita coba memaknai dari seluruh perspektif iman masing-masing orang percaya. Itu yang menurut saya adalah spirit untuk menebarkan cinta kasih, spirit untuk membangun rasa mengasihi satu dengan yang lain di tengah tantangan apapun. Kalau kemarin kita baru menghadapi tantangan, ada yang kemudian ingin membuat keretakan di antara umat dengan bentuk-bentuk yang terjadi belakangan ini, maka sebetulnya harus tetap dibangun spirit untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Seperti pernyataan Pak Menteri, Pak Presiden sekalipun, bahwa tidak ada satu agama pun yang mengajarkan tentang ketidakbaikan. Pasti mengajarkan tentang kasih, mengasihi sesama, mengasihi lingkungan alam, dan tentu mengasihi semua. Nah, ini sebetulnya spirit yang kedua yang ingin kita bangun lagi dengan perayaan Paskah. Tapi kita meyakini bahwa semua tantangan itu sudah lewat. Apapun nanti tantangan yang akan kita hadapi, kita akan melewati dalam iman percaya kita akan kebangkitan Kristus. Itu sebetulnya spirit. Demikian Mbak Betty. Oke, jadi kita bagaimana memaknai proses itu, kematian sampai dengan kebangkitan Tuhan Yesus, sampai dengan kita merayakan Paskah. Oke, saya ingin bertanya kepada Pak Thomas dan juga Pak Isfa terkait dengan hal ini. Tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Isfa, tapi mungkin saya ingin menjadi lebih dalam, mungkin menyatakan bagaimana sebetulnya secara umum atau seperti apa kemudian dari Kementerian Agama, dalam hal ini Bimas Kristen, serta juga dari bidang Ukhuwah Islamiyah, penguatan ormas, dan stakeholder jaringan keagamaan dan moderasi beragama melihat sebetulnya hubungan antara umat beragama di tengah masyarakat kita. Saya ke Pak Thomas mungkin terlebih dahulu terkait dengan pernyataan ini. Kami punya, tadi sebetulnya secara substantif sudah dijelaskan oleh Gus Alek soal moderasi, tapi ada indikator penting yang memang sudah sering diukur oleh Kementerian Agama. Apa itu indikatornya? Adalah indikator kerukunan umat beragama.
Nah, ini yang dari waktu ke waktu terus diukur ya dengan beberapa indikator penting, yaitu 1, toleransi, 2, kesetaraan, dan 3 itu kerjasama. Ini yang disebut dengan indikator kerukunan umat beragama. Tahun 2019-2020 itu indikatornya naik dari waktu ke waktu. Walaupun sebetulnya memang ada saja kasus-kasus yang kemudian terjadi, tetapi secara rata itu indikator itu mau menunjukkan bahwa kehidupan keagamaan kita itu lebih baik dari waktu ke waktu. Ada peningkatan dari indeks yang diukur, walaupun memang ada yang bilang kan itu cuma indeks, realitasnya seperti apa. Saya sering mengatakan bahwa terkadang kita hanya melihat realitas dari satu perspektif saja, atau kemudian kita menunjuk pada case gitu. Case itu hanya satu dari, kalau kita bilang mungkin ribu bahkan puluhan ribu case, yang bisa saja case itu positif bukan negatif dalam kerangka membangun kehidupan umat beragama yang lebih baik dengan ukuran yang saya sebut indeks kerukunan umat beragama dengan 3 dimensi tadi, toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Dan indeks itu kalau kita pakai ukurannya itu semua sangat baik, karena ada skala yang dipakai untuk mengukur indeks itu. Tapi sekali lagi bukan soal angka-angkanya. Yang paling pokok adalah kehidupan keagamaan, kehidupan kerukunan umat beragama di Indonesia itu dari waktu ke waktu tuh mengalami kenaikan, atau realitas kehidupannya makin baik, walaupun saya pakai istilah, walaupun ada 1-2 kasus yang menonjol yang kemudian biasanya di blow up untuk menunjukkan bahwa wah, kita ini seperti apa. Nah, secara substantif memang harus ada sebuah proses penanaman nilai yang jauh lebih kuat, yang kemudian Kementerian Agama mengedepankan yang kita sebut dengan konsep moderasi beragama, yaitu sebuah proses praktik beragama secara moderat. Itu mungkin nanti Gus Alek aja yang menjelaskan. Tapi intinya seperti itu. Baik, Pak Isfa ingin menambahkan? Silahkan. Ya, begini, yang kita ingin kembalikan dengan moderasi beragama itu adalah tentang esensi ajaran agama. Kita ingin mengembalikan cara pandang, sikap, dan praktik beragama itu pada esensi ajaran agama. Esensi ajaran agama seluruhnya memiliki esensi yang baik, mengajarkan kebaikan, kemudian cinta kasih, kebersamaan, musyawarah, dan seterusnya. Nah, kita ingin kembalikan cara pandang keagamaan ya, cara pandang beragama itu pada esensi ajaran agama tersebut. Nah, ini kita lakukan dalam rangka melakukan proteksi, perlindungan ya, sebagai kewajiban sebuah negara. Bagian pemerintah kita melakukan upaya perlindungan, proteksi terhadap bangsa kita dari berbagai ancaman. Ancamannya apa? Ya, ideologi, pemikiran, gerakan yang menyimpang, yang keluar dari komitmen kebangsaan dan dari esensi ajaran agama itu sendiri, meskipun diatasnamakan agama. Nah, kita ingin melakukan proteksi perlindungan terhadap bangsa kita. Dari bagian dari kewajiban sebuah negara adalah melakukan proteksi perlindungan. Kalau dalam Islam disebut dengan himayah, melakukan perlindungan, proteksi. Nah, ini bagian dari upaya yang kita lakukan. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga adalah bahwa moderasi beragama ini bukan hanya untuk satu agama, ini untuk kita bersama. Ini untuk kita bersama, kita lakukan bersama-sama menjadi agenda besar kita bersama. Kemudian berikutnya, satu hal yang penting juga dalam moderasi beragama ini adalah bagaimana membangun relasi agama dengan budaya. Ini harus kita bangun. Dari upaya kita menjaga, melakukan proteksi terhadap bangsa kita harus membangun relasi agama dan budaya. Budaya adalah infrastruktur agama. Budaya adalah infrastruktur agama. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebagai ilustrasi aja, batik yang saya pakai ini budaya bangsa kita.
tapi kita jadikan sebagai infrastruktur agama. Dalam Islam kita gunakan untuk beribadah, di Kristen kita gunakan juga untuk beribadah. Ini hal menjadi baik selama budaya itu tidak bertentangan dengan esensi ajaran agama yang kita yakini. Nah, berbagai rumusan, berbagai pola, berbagai gerak, berbagai konsep yang kita canangkan dalam moderasi beragama ini, kita akan jalankan, kita akan tanamkan, upayakan, kemudian dilaksanakan di seluruh unit kerja yang ada di Kementerian Agama, bahkan juga di seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pemerintah. Jadi pemahaman tentang moderasi beragama ini harus kita bangun secara utuh, secara bersama-sama. Jangan sampai ada pemahaman bahwa moderasi agama itu adalah bentuk pendangkalan akidah, keyakinan. Itu pemahaman yang salah, tidak tepat. Justru kita ingin mengembalikan agama itu pada esensi ajaran agamanya. Itu dari upaya kita ya, upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam rangka menjaga satu potensi besar yang sudah kita miliki, khazanah besar yang kita miliki, yaitu potensi toleransi, kerukunan dan kebersamaan atau yang disebut dengan gotong royong. Oke, berarti yang paling penting adalah esensi beragama itu sendiri itu harus benar-benar dimaknai atau dijalankan oleh masyarakat. Oke, baik Pak Thomas dan juga Pak Isfa, kita masih ada satu segmen terakhir. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.